Kira-kira yang membuat nih siapa? Kafir. Lain? Yang lain? Hah? Syiah. Yang lain? Khawarij. Lain? Munafik. Lain? Saya sedang ingin mengajak imam menganalisa tepat tak? Karena saya tak tahu apa yang ada dalam hati, dalam pikiran antum. Saya sedang mengajak antum berpikir, kira-kira yang membuat ni kelompok mana? Apa nama kelompoknya? Hah? Oke. Yang mengatakan kafir tadi salah. Udah? Yang mengatakan Syiah salah. Yang mengatakan munafik salah. Sudah jelas bahwa yang membuat ini adalah Oke, udah antum paham. Ustadz ahli syubhat. Apakah yang menjadi korban serangan itu hanya saya? Tidak. Itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketua ulama sedunia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang ini untuk zaman ini yang bergelar Al-Imam Al-Qaradawi. S1, S2, S3 Al-Azhar. Tinggal di Qatar, masih hidup. Apa kata mereka? Menulis kitab judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Membungkam Al-Kalbil Awi, anjing menggonggong. Jadi kalau orang yang paham, dia tak heran kalau saya dicaci maki, tak heran. Kenapa? Sedang orang selevel Qaradawi yang imam di zaman ini, mujtahid, dibilang anjing menggonggong. Yang membilang dia anjing menggonggong tuh, ini orangnya. Mukbil bin Hadi, Salafi Yaman. Imam mesti paham masalah. Kalau imam tak paham masalah, apalagi makmum? Dikumpulkan para syekh-syekh di Al-Azhar itu, seluruh syekh, inilah induknya syekh. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dr. Mustafa Umar dapat gelar S3 menulis tentang tafsir Sya'rawi. 15 tahun diundang pemerintah Saudi Arabia menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah menjadi nama Ummul Qura di Makkah. Syekhul Mufassirin, kitab tafsirnya Tafsir Sya'rawi. Apa kata Salafi? Asy-Sya'rawi munharif anil aqidatis sahihah. Sya'rawi menyimpang dari akidah. Qussas, tukang dongeng. Wala yu'khadhu anhul ilm. Wala yu'khadhu anhul ilmu. Tak boleh ilmu diambil dari Sya'rawi. Sya'rawi diyakini sebagai wali Allah. Karena waktu Maqam Ibrahim itu dianggap menghalangi tempat tawaf, Maqam Ibrahim, tapak kaki Ibrahim itu dianggap menghalangi tempat tawaf, mau ditempel ke dinding Ka'bah, mau diratakan keliling Ka'bah itu supaya tak ada Maqam Ibrahim. Semua ulama Saudi setuju supaya Maqam Ibrahim itu ditempelkan ke dinding Ka'bah. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis surat ke raja, mengatakan tak boleh menempelkan Maqam Ibrahim karena tempatnya sudah di situ. Tak ada yang berani menghadap. Akhirnya raja setuju, maka Maqam Ibrahim itu yang dulu tempatnya besar macam musola dikecilkan saja, tapi tempatnya tak dipindah. Malam itu Syekh Sya'rawi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang Nabi Ibrahim, maka keluarlah satu buku judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Di sini aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Diyakini sebagai wali Allah. Orang selevel ini pun dihajar mereka habis-habisan. Ada satu buku judulnya Qamus Syataim. Kamus Syataim, caci maki.
kamus khusus caci maki. Bisa antum download di internet. Imam mesti paham keadaan. Jangan nanti, ini banyak yang tak paham ini. Oh, ini saudara kita, ini tak mengerti dia permasalahan. Kenapa mereka menyerang Abdul Somad? Kira-kira mengapalah diserangnya Abdul Somad? Saya mau mengajak imam nih, saya tak mau searah khutbah ceramah, enggak. Saya mau berdialog sekarang. Kira-kira kenapa diserangnya Abdul Somad? Saya mau mendengar satu-satu. Satu, apa sebab? Karena Ustaz Asy'ari dan tidak seperti dari mereka menghalangi dakwah. Menghalangi dakwah katanya. Karena menghalangi dakwah, karena Asy'ari, karena tak sejalan. Ada lagi? Merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Apa lagi? Banyak unsur Hah? Karena tak sebaju. Karena tak sebaju. Tak sepaham. Karena tak berjenggot. Karena tak berjenggot. Oke, yang lain? Karena tidak tamat dari Madinah. Iya, Lain? sering bercanda. Karena berceramah banyak bercanda ketawa. Yang lain? Banyak unsur bid'ahnya. Banyak melakukan bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Saya ingin cara berpikir kita sistematis. Semua jawaban tadi betul, tapi tidak tersusun secara rapi. Inti permasalahan itu ada 3. Yang pertama, ibarat pokok kayu. Ini pokok kayu, cabangnya ada 3. Pertama, masalah akidah. Kedua, masalah fikih. Ketiga, masalah memakai hadis dhaif. Ingat itu. Pokok kayu batangnya 1, tapi cabangnya ada 3. Pertama, masalah akidah. Kedua, masalah fikih. Ketiga, masalah hadis dhaif. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan karena ustadz tak berjenggot, kemana masuk cabangnya? Hadis tentang jenggot tak ada hadis lain. Uqful liha waqsus syarib. Potonglah kumis, panjangkan jenggot. Hadisnya dhaif. Berbeda dalam masalah ijtihad. Kita biasa berbeda ijtihad, tapi mereka asal berbeda berarti orang yang melakukan berbeda dengan dia berarti orang ini fasik. Orang yang tak berjenggot, maka orang itu melakukan dosa besar karena menurut dia berjenggot itu wajib. Kalau berjenggot wajib, maka mencukur jenggot haram. Kalau orang melakukan haram, berarti orang itu fasik. Orang fasik tak boleh jadi imam. Orang fasik tak boleh jadi khatib. Orang fasik tak boleh didengar ceramahnya. Antum mesti paham. Ini bukan masalah, ini masalah khilafiyah saja. Ya, khilafiyah antara Hanafi dengan Maliki dengan Hambali. Khilafiyah biasa, tapi khilafiyah dengan mereka tak biasa. Karena kalau ikhtilaf dengan dia, berarti orang itu sudah melanggar. Tak bisa dia bedakan mana usul, mana furu'. 3 cabang. Cabang yang terberat adalah masalah akidah. Bil khusus dalam masalah ayat-ayat sifat. Yadullah fawqa aydihim, tentang tangan Allah. Yauma yuksafu an syaqin, tentang betis Allah. Yadullah fawqa aydihim, tentang tangan Ar-Rahman al-arsyistawa. Sedangkan saya ikut Asy'ari mentakwil. Bagi mereka orang yang mentakwil berarti judul bukunya Takfirul Asy'ariyah. Asy'ari itu kafir. Antum pikir, ini hanya khilafiyah biasa. Ana ikhtilaf dengan Maliki biasa. Karena Maroko Maliki. Ikhtilaf dengan Hanafi biasa. Tapi ikhtilaf dengan mereka tidak biasa. Karena dia memandang kita kafir.
Tapi orang yang tak paham, banyak orang tak paham di Pekanbaru. Takfirul Asy'ariyah. Orang Asy'ari itu kafir. Tapi dia ngikut juga kadang yang kita. Ngikut cuman maksudnya? Kalau dia baik ke kita, sama dengan Syiah, taqiyah, berpura-pura saja. Jadi jangan heran kalau dia jumpa sama kita mukanya masam, tak mau tersenyum. Ceramah saya di Jalan Taman Karya, ada masjid itu, Masjid Ar-Ruhul Jadid namanya, rutin dulu saya di situ. Ada tiang di depan tuh, diselonjorkannya kaki. Oh ceramah, julurkannya kaki. Sanggup dia. Jadi orang yang tak paham, kenapa mereka ini orang tak ada adab? Karena dia menganggap anak kafir. Dia tidak keluar masjid. Kalau dia keluar masjid, selesai. Dia duduk di situ sambil menatap kita tajam, menjulurkan kaki, memancing kita untuk marah. Supaya kalau kita marah, hilanglah wibawa kita di depan jamaah. Anak bolak balik. Boleh langsung bertanya Buya. Ada dulu di masjid ujung Batu, setiap anak ceramah ada 4 orang di situ, datang terus, tapi hanya sekedar untuk menyoal pertanyaan yang itu aja. Sayyidina usolli, kunut subuh, doa bersama, zikir jahar. Pertama anak jawab, bulan muka anak jawab, lama-lama kau bawa guru kau ke sini. Nih, coba kita baca. Baca yang kuning. Hadhihi hiyal firqatun najiyatu. Inilah kelompok yang selamat. Maksudnya kelompok dia. Alladzina ijtama'u 'alal haqqil ladzi jaa'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wastaqamu 'alaihi wasaru ala nahjir rasuli wa nahji ashabihi wa hum ahlus sunnati wal jamaati wa hum ahlul haditsis syarifi as-salafiyun alladzina taba'us salafas salihah wasaru ala nahjihim fil amali bil qur'ani was sunnati wa kullu firqatin tukhalifuhum. Tengok, semua kelompok yang berbeda dengan salafiyun fahuwa mutawa'adatun binnar, mereka masuk neraka. Orang waktu keluar video Zamzami yang mengatakan Tabaliyah sose, Muhammadiyah sose, NU sose, Somat bodoh, orang ketawa, orang tak mengerti. Orang waktu firqah dhallah, orang waktu baca itu orang ketawa, orang tidak mengerti. Cakap dia itu adalah ilmu. Yang dia cakapkan itu bukan ngawur. Ada orang mengatakan ini orang ngawur, emosi. Enggak, yang dia cakapkan itu dari kitab dia. Bedanya dengan yang lain bertaqiyah. Pura-pura lembut, pura-pura baik, kita bersaudara. Dia enggak, dia berani. Arafna annaku, ini buku mereka yang saya bacakan, ini buku mereka semua. Bukan buku. Kalau mau membaca kitab orang, jangan komentar orang lain. Kitab dia. Arafna, kami maksudnya dia. Anna kufral mu'attilati a'zam min kufril mumassilati. Yang dimaksudnya mu'attilah adalah Asy'ari. Karena mentakwil ayat itu dianggapnya ta'til. Ta'til artinya meng-off-kan ayat. Yadullah fawqa aydihim ditakwil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa ditakwil. Yauma yuksafu an syaqin ditakwil. Maka orang yang mentakwil ayat ini berarti dia attala yu'attilu ta'til. Maka dia menuduh Asy'ari itu ta'til. Apa kata dia?
arafna anna kufral mu'attilati a'zamu min kufril mumassilati. Wa min furu'i haula, di antara cabang-cabang mereka adalah al-asy'ariyah alladzina yantasibuna ila Abil Hasan al-Asy'ari wa huwa minhum bari'un. Dikatakannya Asy'ari itu tidak sesuai dengan Imam al-Asy'ari. Dia mengatakan Imam al-Asy'ari tidak berkeyakinan seperti mazhab Asy'ari. Maka dia katakan wa huwa minhum bari wa misluhum al-Maturidiyah. Maturidiyah dengan Asy'ariyah sama. Cuman bedanya kalau dia mazhab fikihnya Maliki, Syafi'i, itu biasanya mazhab akidahnya Asy'ari. Tapi kalau mazhab fikihnya Syafi'i, Hanafi itu biasanya Maturidi. Itu maka kenapa dia menghantam tabligh? Karena tabligh itu Maturidi. Tabligh itu Maturidi. Coba tengok di bawah 2110. Fal a'immatu min ahli sunnati. Ahli sunnah versi dia mengaku ahli sunnah. Wa atsba'uhum lahum al-musannafat al-ma'rufah wa atsba'ihim fi raddi 'ala ta'ifah, untuk menolak kelompok. Maksudnya kelompok yang ditolak ini Asy'ari, al-kafirah, al-mu'anidah. Ada sekedar kafir tapi tak memusuhi. Tapi Asy'ari ini dia katakan al-kafirah al-mu'anidah. Supaya kita paham. Banyak orang tak paham, dikafirkan, dipasikkan, dibodohkan, dijahilkan, tapi dia tetap paham. Ini namanya bongak yang terpelihara. Bodoh. Itu fitnah aja tuh. Itu fitnah medsos saja tuh. Fa innal firqatan najiyata hiya ahlus sunnati wal jamaah wa thintani wa sab'un. Adapun yang 72 kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Maksud dia selain dia maka masuk neraka. Yang masuk hanya dia saja. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, kalimatnya tengok dulu siapa yang mencakapkan. Tengok siapa penulisnya. Kalau kata dia nahnu ahlus sunnah, tapi dia penulisnya, dia tuh. Tapi kalau aswaja, NU tuh. Tengok dulu siapa penulisnya. La tasihu, tidak sah imamatu, menjadi imam, man la yukaffir al-jahamiyata, siapa yang tidak mengkafirkan Jahamiyah, wal kuburiyin, orang yang suka ziarah kubur, yang bertawassul ke wali-wali, dituduhnya kuburiyin. Siapa yang tak mengkafirkan Jahamiyah, maksud dia Asy'ari, wal kuburiyin, au yashukku fi takfirihim, atau dia ragu dia tentang kekafiran orang yang suka ziarah-ziarah. Wa hadhil mas'alatu min awdahil wadihat inda talabatil ilmi wa ahlil athar, dan seterusnya. Intinya dia ingin mengatakan annahum dhalalun zanadiqah, mereka adalah orang kafir, sesat, zindik. Kitab dia, yang kita baca ini kitab dia. Tapi judul kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkaji wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis ki abu bidamsi wadaniyah qudrat ilmu hayat sama basar kalam. Khatam imam-imam semua ini dah. Saya ingin menyadarkan kalian dikafirkan orang, kalian dipasikkan orang, kalian dibid'ahkan orang, tapi tetap juga tak sadar. Kalau imamnya tak sadar, apa lagi makmumnya?
Maka saya ketika mau dipertemukan Profesor Akbarizan dengan imam-imam, ini sesuai, ini cocok, jumpa sama imam-imam. Lalu tabligh akbar kita di An-Nur ramai, itu makmum. Ini imam ini yang saya jumpai, ini imam sekarang. Ada buku namanya Fitnatul Wahhabiyah. Mereka selalu mengatakan, kami tidak Wahabi. Ini yang menulis ini bukan tanggung-tanggung. Siapa yang menulisnya? Ini dia. Syekh Hasim As'ari punya guru namanya Syekh Mahfuz At-Tarmasi di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz At-Tarmasi punya guru namanya Syekh Muhammad Abu Bakar Syata. Syekh Muhammad Abu Bakar Abu Syata punya guru mufti mazhab Syafi'i Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dialah menulis kitab ini. Karena cek. Apa kata Syekh Muhammad Zaini Dahlan? Wasaru ya'taqiduna anna man lam ya'taqid ma qalahu Ibnu Abdul Wahhab. Siapa yang tidak mengikuti keyakinan Muhammad bin Abdul Wahhab fahuwa kafirun musyrikun muhdarud dam. Kafir, musyrik, boleh darahnya ditumpahkan. Enggak Pak Ustaz. Buktinya di Pekanbaru kita bisa hidup bertetangga karena dia tak punya kekuasaan. Kalau menang dia pilkada, jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Dandim dia, yang pertama disembelihnya imam duluan. Jadi kalian. Abdul Somad penyebar fitnah. Saya minta infokus. Saya tak mau ceramah. Saya tak mau kultum. Saya minta infokus. Maka dari awal saya minta infokus sama papan tulis supaya menengok. Saudara kandungnya sendiri menulis. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab. As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahhabiyah. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudara kandung membantah. Tak terhitung buku menolak, tapi yang saya pakai buku yang betul-betul ditulis oleh ulama. Semua sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hampir keseluruhan sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim nanti ketemunya di Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Carilah siapa yang punya sanad Sahih Bukhari di Pekanbaru nih, tengok sanadnya. Pasti ada di dalamnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Faza'ama anna ziyarata qabrin Nabi, menurut mereka berziarah ke makam Nabi wa tawassul bihi, bertawassul dengan Nabi wa bil anbiya'i wal awliya'i was salihina wa ziyaratu kuburihim syirkun. Syirik. Sekarang paham antum kan kenapa waktu antum umroh pas di depan makam Nabi, roh haji, syirik. Wattasala bi umara'il masyrik wa ahli dir'ah wa makatha indahum. Akhirnya dia punya hubungan dengan para penguasa. Akhirnya mereka pun melakukan pembantaian. Ketika dia punya kekuasaan, masuk ke kota Makkah, masuk ke kota Madinah, menghantam pembantaian luar biasa. Antum download kitab Fitnatul Wahhabiyah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Selalu di mana-mana kalau ikut pengajian dia yang tanya, "Ustaz,
Apa arti Ar-Rahman? Untuk menjebak, untuk mengetes akidah orang. Nanti lama-lama kalau dia berkuasa di Pekanbaru ini, maka dibuat tes ulang imam. Situlah nanti antum baru ingat cakap ceramah. Nanti antum akan ditanya, Anda imam di kecamatan ini, ya, apa makna Ar-Rahman alal arsy istawa? Kalau antum tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka dicabutlah SK antum. Sekarang antum ketawa. Tapi kalau dia berkuasa, baru antum ingat, betul kata mendiang Ustaz Somad. Betul. Dan di atas makam saya itu dibuat mereka besar-besar. Inilah makam ahli bid'ah waddalalah wa huwa finnar, kata dia. Situ nanti antum meleleh air mata antum lewat di kuburan. Dia berkuasa, mengerikan. Apa kata dia? Wa hal yakunul istiwa'u illa bijulusin. Apakah mungkin ada makna lain dari istiwa itu kecuali julus? Apa arti julus? Ar-Rahman alal arsy istawa artinya Allah duduk di atas arsy. Wa hadza kalamun sahihun. Dan kalam ini adalah sahih. La ghubara alaih. Ghubara artinya debu. Tak ada debu di atasnya. Jelas sejelas-jelasnya. Macam saya menengok laptop ini, tak ada debu di atasnya. La ghubara alaih, bersih. Bahwa makna istiwa adalah julus. Itu fitnah ya akhi. Mana ada kami mengatakan Allah duduk di atas aras. Konyol. Wa hal yakunul istiwa'u illa bijulusin. Adakah makna lain istiwa selain duduk? Allah duduk di atas arsy. Siapa yang tak meyakini Allah duduk di atas arsy, maka dia kafir, tak boleh ceramah, tak boleh jadi khatib, tak boleh jadi imam, akidahnya sesat, kafir, musyrik, mu'attilah, Jahmiyah. Berapa tempat di Pekanbaru ini yang saya dicoret tak ceramah. Asal masuk dia ke situ, dikomporinya, pengajian yang pertama, bab pertama adalah pertemuan pertama pengajian, akidah Allah duduk di atas arsy. Mulailah Abdul Somad tak lagi diundang ceramah. Oh, jadi ceritanya Ustadz dendam karena tak diundang ceramah. Tak sanggup-sanggup saya menampung jadwal ceramah. Kalau masalah itu. Cara dia mengeliminasi Ustadz. Bagaimana caranya membuang Ustadz ini? Bagaimana supayanya Ustadz ini jangan masuk, ini Ustadz jangan masuk. Maka caranya adalah kajian pertama, Ar-Rahman alal arsy istawa. Wa amma tafsiruhu bil julusi. Menafsirkan ayat ini dengan julus, duduk. Faqad naqala Ibnul Qayyim fi Sawa'iq an Kharijah bla 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 dan seterusnya. Hal yakunul istiwa illa bil julus. Istaqarra, menetap. Wal julus, duduk. Allah duduk dan menetap di atas arsy. Bisa ditunjuk ke atas, di atas arsy. Ini yang ahlus sunnah wal jamaah, yang asli, yang original. Imam Tabari. Apa kata Imam Tabari tentang makna istiwa? Masalah bahan ini nanti saya kasihkan, minta kopi. Tafsir yang paling tua, tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Apa kata Imam Tabari? Imam Tabari dari kalangan salaf. Al-Imamu Abu Ja'far Muhammad ibn Abjarir At-Tabari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Zakara fi tafsirihi Jami'il Bayan annal istiwa'a fi kalamil Arab, bahwa makna istiwa dalam bahasa Arab
munsarifun ala wujuh. Banyak makna istiwa. Wujuh. Bukan satu wajah. Wujuh. Banyak makna istiwa dalam bahasa Arab. Minha diantaranya al-ihtiyaz. Ihtiyaz memihak. Wal istila berkuasa. Wa kana wali kota istawa alal arsh. Wali kota bersemayam di atas arsh. Maknanya dia menguasai Pekanbaru. Pergi kita ke kantor wali kota, tak ada dia duduk di kursi. Kemana Pak Wali? Pak Wali keluar kota. Nah, tapi katanya istawa alal arsh. Wah, ang bonga. Maksud istawa di situ bukan istaqarra. Maknanya istila. Dia berkuasa selama 10 tahun di Pekanbaru. Summa awwala qaulallah. Kemudian ditakwil firman Allah. Summa stawa ilas sama. Kemudian Allah istawa ilas sama. Apa artinya? Ala. Summa stawa ilas sama. Kemudian ala. Ala. Naik ke atas. Ulu malikin wa sultan la uluwil intiqal wa zawal. Tingginya itu tingginya kekuasaan, bukan tinggi tempat. Sedangkan dia memahami tinggi tempat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami makna tinggi di situ adalah tinggi kekuasaan. Sama kalimatnya, ala, tinggi. Ustadz Somad itu tinggi. Pas tengok, pendeknya. Bukan tinggi fisiknya. Bukan tinggi tempatnya. Tapi tinggi popularitasnya. Tinggi. Itu maksudnya tinggi. Jadi disangka panitia kok ambo koeh kok dek ndak ada air minum. Mari bagaimana biar agak turun sedikit. Wa hadza minat Tabari. Ini dari Imam Tabari. Tanzihun lillah. Dia mensucikan Allah anil jihati. Allah itu suci dari jihad. Apa itu jihad? Arah. Allah tak bisa ditunjuknya di atas, tak bisa. Di atas tak bisa. Di mana ungke? Di atas. Di mana kutung? Berarti betompek. Betompek berartinya. Kata Imam Tabari, Abdul Somad hanya membacakan. Anil jihati wal makan. Allah tidak berarah wal makan. Allah tak bertempat. Wa anil istiqrar. Menetap. Allah tak menetap di atas aras. Wal julus. Allah tidak duduk. Wal muhazat. Allah tidak muhazat. Yuhazi. Sejajar. Memihak. Allah inhiyas artinya tak memihak. Abdul Somad memihak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke muka, ke belakang. Maka kata Imam Tahawi, Allah itu suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka dia tetap berada di sana sebelum tempat itu ada. Kalau dia berpindah, berarti batallah mukhalafatu lil. Dia sudah ada sebelum aras ada. Tiba-tiba diciptakannya aras, pindah dia ke aras. Maka dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak berpindah. Allah qadim. Sifat 20 disusun sebagai kunci untuk supaya umat berpegang. Apapun nama aliran yang datang di akhir zaman terbantahkan dengan sifat 20. Ada orang Jerman namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada dulu tapi sekarang sudah mati.
Kalau ada nanti jamaah di masjid, tuan-tuan imam mengatakan Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Bantah pakai sifat 20. Sifat yang mana? Bako. Bako tak berakhir. Maryam adalah Tuhan. Bantah pakai sifat 20. Yang mana? Wujud qidam. Qidam tak berawal. Bako tak berakhir. Kalau berakhir berarti bukan Tuhan. Kalau berawal berarti bukan Tuhan. Allah berhajat kepada arash. Abdul Somad duduk ke kursi. Berarti Abdul Somad berhajat kepada kursi. Kalau tak ada kursi, telontangnya ke bawah. Bantah pakai sifat 20. Qiyamuhu binafsi. Sifat Allah banyak. Kenapa dibatasi cuma 20? Sifat 20 bukan batasan. Sifat 20 adalah kunci. Siapa yang menguasai sifat 20? Maka bisa dibantahnya semua aliran-aliran. Itulah dia ada sifat 20 dalam. Secara simpel dan singkat sederhana. Wa ma kana min sifatil makhluk. Qalat Tabari. Imam Tabari berkata dalam muqaddimah tarikh, la tahitu bihil auham. Allah tidak bisa dibayangkan, tak bisa dalam waham, hijau, merah, kuning, kotak, bulat, macam cacing, tak bisa. Wala tahwihil aqtar, dia tidak bisa dibatasi tempat. Wala tudrikuhul absar, dia tak bisa ditengok oleh mata. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabiru. Apa kata Imam Mulla Ali Al-Qari? Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah awidda'a iddi'aan muayyanan mustamilan ala isbatil makan. Isbatil makan, menetapkan Allah punya tempat di atas, di aras. Wal hay'ah, berkaki, berbetis, bertangan, bermata, hay'ah. Wal jihah, arah. Min muqabalah wa subut, masafah. Jauh dia di atas, berjarak. Wa amsalul tilkat fayasiru kafiran. Bukan kata Abdul Somad. Orang yang menetapkan Allah bertempat, berbentuk, fayasiru kafiran. Hancur umat ini nanti. Yang mengatakan Allah bertempat, kata ini kafir. Yang mengatakan tak percaya kepada Ar-Rahman al-Istawa, tak. Oh, Pekanbaru kota berkuah darah. Kalau tidaklah, apa dosa Asy'ari? Kita sampai jam 11. Apa dosa Asy'ari itu? Apa salah dia? Kenapa dia dikafirkan? Imam Abul Hasan Asy'ari, orang yang mengikutnya disebut dengan Asy'ariyun atau Asy'ariyah. Asy'ariyun, yo. Asy'ariyah, yo. Sama itu. Dia menyusun kaedah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah. Qadariyah, Jabariyah, berkelahi, kata ini tak ada takdir, kata ini terpaksa takdir. Datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij dengan Murji'ah. Kata Murji'ah, iman tak berpengaruh terhadap perbuatan, tak mempengaruhi iman. Iman Abu Bakar dengan imam peminum khamar sama, kata Murji'ah. Sebaliknya lawan dari Murji'ah ini Khawarij. Kata Khawarij, siapa saja yang buat dosa besar, kafir, masuk neraka. Maka datang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan. Syiah, Mujassimah, dan lain-lain. Jadi Imam Al-Asy'ari menyusun secara sistematis berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia tidak membawa agama baru. Dia tidak membawa pemahaman baru. Dia hanya menyusun. Seperti Imam Syafi'i menyusun fikih. Jangan ikut Imam Syafi'i. Ikutlah Nabi dan Quran dan Sunnah. Jadi Imam Syafi'i kok agama baru. Ini kan menyusun. Pernah rupanya Nabi Muhammad bilang, rukun sholat ada 13. Kan tak ada. Menyusun secara sistematis.
Sama dengan ilmu hadis. Ilmu hadis mana ada zaman Nabi? Bahannya ada, tapi tersusun secara sistematis pada masa Imam Roma Hurmuzi, abad keempat. Baru cantik pada masa Imam Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Masalah ayat sifat. Maka ulama-ulama salaf terbagi dua. Yang pertama pakai tafwid. Yang kedua pakai takwil. Tunggu dibetulkan dulu. Kalau salah nanti jadi dosa jariah. Ulama salaf dari kalangan sahabat sampai tabi'in dua saja. Tafwid atau takwil. Jadi Imam Asy'ari datang menyusun itu secara sistematis. Jadi jangan katakan, jangan ikut Abdul Somad, dia mentakwil. Bukan saya mentakwil. Saya mengikut para ulama Imam Mazhab Asy'ari, lalu kemudian membukukannya secara sistematis. Yang mana dulu kita baca? Tafwid apa takwil? Tafwid. Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Tentang istiwa ghairu majhul, tak ada orang yang jahil. Makna istiwa semua orang tahu. Tapi wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana Allah istiwa? Ghairu ma'qul. Tak mungkin masuk ke dalam akal. Allah duduk di atas aras. Maka yang paling selamat adalah tafwid, serahkan sama Allah SWT. Adapun bertanya tentang itu adalah bid'ah. Karena sahabat dulu tak ada bertanya tentang itu. Mana tahu nanti ada jamaah mengetes. Pak Imam, apa arti istiwa itu Pak Imam? Bertanya tentang itu bid'ah. Contohnya Pak Imam, awak angkalah pelaku bid'ah. Asik bertanya istiwa. Sebenarnya ada jawab pertanyaan lain. Yo. Jadi nanti kalau kita mengartikannya Ustaz secara harfiah, istawa itu nanti di buku tafsir bagaimana Ustaz? Coba tengok tafsir Jalalain pas ketemu ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim. Apa dibuatnya tafsir itu? Allahu a'lam. Kira-kira kalau pakai Allahu a'lam pakai apa dia itu? Pakai apa tuh? Tafwid. Allahu a'lam. Buya, apa arti yadullah fauqa aydihim? Wallahu a'lam. Baca aja. Buya, apa arti yauma yukshafu an saqin? Ketika disingkapkan betis Allah. Wallahu a'lam. Lama-lama so ditunjuk orang. Itu imam apa? Imam wallahu a'lam. Itulah maka saya mentakwil. Apakah ketika saya mentakwil berarti saya keluar dari ahlu sunnah? Tidak. Imam ahlu sunnah. Qala al-lughawi as-silafi al-adib Abu Abdurrahman Abdullah bin Yahya bin al-Mubarak kana arifan bil lughah wan nahw. Qala, apa kata dia? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Artinya, coba tengok apa tulisannya situ? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, istaula. Berkuasa. Fiilnya istaula. Tadi katanya istilah, istilahnya masdar. Apa kata Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi? Imamu ahli sunnah wal jamaah. Ta'wilat ahli sunnah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Al-istila.
Wa an la sultana li ghairihi. Tidak ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allah. Kira-kira Pak Imam mau pakai tafwid atau takwil? Tergantung penanya. Kalau yang bertanya anak-anak ketek, Ustadz, ini katanya ada tangan Allah. Wallahu a'lam, awak tidak tahu, soal pada Allah. Tapi kalau yang bertanya anak mahasiswa, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, berkuku besi, bertangan besi. Apa bosi tangannya? Tidak, maksudnya kekuasaannya keras. Jadi dengan itu, oh berarti ini majaz. Majaz. Yuk. Yang aina Allah itu yang budak itu ditanya. Tentang Ainallah sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. 37 nanti kita bahas. Catat. Nanti ambo habiskan dulu nih bahan materi ini, nanti baru bahas tentang Ainallah. Buku itu ambo tulis waktu umur 37. Kini umur udah hompek puluh hompek. Imam masih bertanya tentang itu juga. Kan nampak betul sepelenya mau buku ambo. Padahal buku itu ambo tulis umur ambo 37 tahun. Lah di Boliuang dari timur ke barat. Kini lo sampai puluh hompek umur ambo. Itu jadi tanya. Itu imam bertanya tuh, apalagi makmum. Putui tentang, padahal kalau tuan imam maulah membahas buku ambo tuh 37 masalah populer, dibahas setiap subuh hari Ahad, setahun khatam. 37 masalah. Setiap hari Ahad subuh bahas 31 masalah, 2 masalah khilafiyah. Buku itu ambo tulis bukan teori. Selama menjadi ustaz itu aja ditanya di uang suatu Pokam Bau ke Pangkalan Kerinci, Rokan Hulu, Pasir Pangarai. Itu aja ditanya bang. Maka ambo kumpulkan jadi satu. Apa tak dibahas? Tapi tetap ambo bahas. Sebagaimana orang tidak bosan membid'ahkan ambo, ambo pun tak pernah bosan untuk membahas itu. Apa kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat? Al-istiwa huwal qahru, berkuasa, wal ghalabatu, ghalabah, menang, menguasai. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah berkuasa atas segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. La sultana li ghairihi, tak ada kuasa selain dia. Kalau ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, kaedahnya dibalikkan mutasyabihat itu kepada muhkamat. Ibnu Qudamah, faminhum man amarraha kama ja'at. Ada di antara ulama yang membaca ayat-ayat itu sebagaimana tertulis, min ghairi tafsir wala ta'wil. Tidak ada tafsir dan tak ada ta'wil. Ma'anafyit tasbih, tapi tidak pula menyamakannya dengan makhluk. Wa huwa mazhabus salam. Inilah mazhab salam. Fahasalal ijma' ala sihhati ma dzakarnahu. Qala amarraha kama ja'at bila tafsir. Baca saja sebagaimana apa adanya, tanpa dijelaskan, tanpa ditafsirkan. Buya, apa arti yadullah fauqa aydihim? Qira'atuha tafsiruha. Membacanya, itulah tafsirnya. Apa itu namanya? Tafwid. Tafwid. Allahu a'lam. Ustaz pakai mana? Tergantung yang bertanya. Imam Ali bin Abi Thalib. Inna Allah Ta'ala khalaqal arsha izharan liqudratihi. Allah menciptakan aras itu untuk menunjukkan kekuasaannya. La makanan, bukan sebagai tempat zatnya.
zat Allah di atas aras. Muncul hadis bahwa Allah turun sepertiga malam. Hah? Ya dia teh. Sepertiga malam turunnya. Turun. Yang jadi masalah jam 2 di Papua, di Siko jam 10. Berarti turun naik, turun naik, turun naik. Tuhan tadi. Embong nggak tuh? Turunnya Papua, habis itu turunnya Sulawesi, habis itu naiknya balik, habis itu turunnya balik, habis itu naiknya balik, turunnya di Australia, habis itu naiknya balik, turunnya di India, habis itu turunnya balik. Oh putar, ponek lah. Bumi kok kan bulat, bulat ha. Kalau orang menunjuk, aina Allah di mana? Di atas, togak di siko. Yang togak di siko menunjuk di atas. Kalau yang togak di siko? Mana atasnya? Nampak? Itu maka mereka mengingkari bumi bulat. Nampak? Karena terkait dengan ini. Mereka mengatakan bahwa bumi datar. Kenapa? Karena kalau bumi bulat, kacaulah makna Allah di atas tadi. Yang togak di siko? Di atas. Yang togak siko? Yang togak siko? Nampak? Menunjukkan bahwa ayat ini majaz. Bukan hakiki. Qad kana. Kana maksudnya Allah dulu masuk azal. Kana wala makana. Apa artinya? Dulu sebelum Allah menciptakan tempat, wala makana, dia tidak punya tempat. Wa huwal an, inyo kini ala makana, sama macam dulu. Qad kana, sebelum dia menciptakan tempat. Wala makan, dia tak punya tempat. Wahwal an, inyo kini ala makana, sama macam dulu. Oh dulu sebelum adanya tompek, sesudah itu dibuatnya aras, bertompeknya kini, bukan Allah. Karena kalau berubah berarti makhluk. Ambo ingin pertemuan ni imam betul-betul yakin. Ambo bukan mengatakan imam kau tak paham. Cuma di angin kau koncang, kadang awak didongau di radio, iko, ditonton di TV, iko, lama-lama. Iya juga. Ijma' salaf. Apa kata Imam Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq? Wa ajma'u, mereka ijma' ala annahu la yahwihi makan, bahwa Allah tidak diliputi tempat, wala yajri alaihi zaman. Kalau dia dihukum dengan tempat dan waktu berarti dia makhluk. Apa beda khalik dengan makhluk? Tidak bertempat, tapi mereka membalik. Abdul Somad Tuhannya di banyak tempat. Bukan? Allah bukan fi kulli makan. Allah fi kulli makan, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang betul adalah Allah maujud bila makan. Itu dia. Ya nanti iyo Ustaz Somad tu mengatakan Allah fi kulli makan. Iyo. Allah maujud bila makan. Wa ta'ala, Allah maha tinggi, maha suci, anil hudud, batas, bateh, muka, belakang, berbatas. Kalau berbatas bukan khalik. Wal ghayat, ujung, akhir. Ghayat iko mana? Tu ghayat. Wal arkan, anggota tubuh, rukun, tiang. Wal a'dha, betis, tangan, mata, kaki. Wal adawat, alat-alat. La tahwihil jihatis sit. La tahwihil jihad as-sit. Allah tidak diliputi oleh jihad arah 6 arah. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kasairil mubtada'at,
seperti makhluk. Mubtada di sini maksudnya makhluk yang diciptakan. Ibnu Fawraq, Aina Allah? Ini ditanyakan Pak Imam tadi. Aina Allah? Aina Allah di sini pertanyaan adalah isti'lam. Alif sinta tolab. I'lam ingin tahu. Isti'lam ingin tahu. Liman zilatihi wa qadarihi indaha. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuasaan Allah indaha. Ha situ siapa? Hadis kau kan tentang jariyah. Yang ditanya Nabi jariyah, Aina Allah? Waktu itu Nabi tidak bertanya tentang makan, tapi dia bertanya tentang manzilah indaha wa fi qalbiha. Kedudukan Allah di hatimu itu di mana? Bukan tempat. Al-Baji dalam Al-Muntaqa, Aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah wahai jariyah? Jariyah anak ketek. Fis sama. La'allaha turidu wasfuhu bil ulu. Wa bidzalika yusafu kullu man sya'nuhu al ulu fayuqalu makanu fulanin fis sama. Yang dimaksudnya adalah tinggi kedudukan. Oleh sebab itu semua orang yang dipuji pasti dikatakan di langit.